yang memantau juga dari kabinet ke kabinet, dari presiden ke presiden, peran wakil menteri apakah sudah ada sejak dulu dan seperti apa pembagian tugasnya pada saat itu? Tadi saya tahu, sejauh yang saya tahu juga dari zaman Pak Harto sampai sebelumnya, setelah ini itu memang yang seingat saya memang zaman Pak SBY dengan wamen pertahanan kan ada Pak P kan. Tapi selama ini memang saya nggak berpikir bahwa tadinya memang terus terang negatif saya berpikir terlalu banyak wamen ini. Terus terang detik ini berikan saya berubah. Berubah. Karena dua wamen ini nih ya. Benar. Mungkin nggak tahu hati saya inilah komunikasi. Belum tentu kebenaran itu diterima karena komunikasinya jelek. Ya. Seperti kalau saya memberikan ini, senang kan diberi ini, tapi kalau ini salah lebar, itu kan menjadi sesuatu yang lain. Nah, mudah-mudahan wamen-wamen lain mungkin sudah ya, tapi saya punya harapan mudah-mudahan seperti beliau berdua ini. Oh, kita kompak kalau wamen. Jadi selanjutnya ini bisa memberi sejarah catatan sejarah Indonesia. Istana saat ini, istana kan wakil dari bangsa ini kan. Kalau diwarnai dengan yang cantik-cantik semacam ini dan artikulasinya juga cantik, yang penting yang bisa kerja, juga cantik, yang diomongin juga cantik, kan tadi. Saya kira saya tidak menyangka tadi ngomong soal bahwa peran keluarga itu adalah suatu yang sekarang kita lupakan. Padahal itu memang betul sel masyarakat. Kemudian beliau gerakan itu bukan hanya jalan-jalan, bukan hanya itu, tapi juga harus mengingatkan untuk diwaspadai sesuatu, supaya saling belajar, saling itu, sehingga kebinekaan itu bisa menjadi bukan oposisi dari kesatuan. Dari beliau lah saya mendengar itu. Dan dari beliau lah keluarga ini adalah sel. Nah, ini kan memang program ini harus dikomunikasikan dengan baik ya. How to communicate itulah yang penting untuk jajaran kabinet merah putih. Nah, sebenarnya sejauh ini kalau tadi kan yang sudah dilakukan, yang udah kompak-kompaknya, tapi challenge-nya apa sih yang dihadapi di lapangan, Bu Vero, untuk kerja bersama menteri, untuk mengomunikasikan atau bahkan mengimplementasikan kerja-kerja. Makanya pola pekerja kita harus berpikir tuh private sector. Karena private sector kan mereka menjual. Iya, betul. Kalau kita kan lebih given. Ada budget harus habiskan. Pola-pola inilah yang sebenarnya harus kita koordinasikan, menjadikan bahwa kita ada timeline. Kita harus punya outcome. Nah, challenge-nya apa? Itu challenge. Karena secara birokrasi, they spend. Jadi misalnya ada dana. Makanya bagus juga waktu Pak Presiden bilang, tahan semua efisiensi. Buat saya, good thing. Betul. Karena kita udah terbiasa. Budget itu kan harus keluar, itu harus dihabiskan akhir tahun. Sehingga kadang-kadang dan kita tuh banyak sekali acara-acara, kegiatan, seremonial itu harus ada juga. Dan misalnya itu kan udah misalnya ada input harus ada output. Tapi saking banyaknya kadang kita tidak bisa berhenti sejenak untuk memikirkan outcome. Oke, kalau kita bilang pelatihan, ada off-taker nggak kerja? Bukan cuman kita melatih. Saya pernah ke rusun, kita melatih. Ada yang teriak, Bu, kita udah kebiasaan dilatih-latih terus, tapi habis dilatih kemana? Oke, bilang UMKM, ada 200. Kan saya nanya, pasarnya mana? Kalian jual nggak ke pasar? Pembelinya itu harus pemberi masyarakat, bukan cuman bikin bazar terus kasihan kita beli. Artinya kita nggak bisa pamper birokrasi harus spending, tapi kita kadang-kadang juga pamper masyarakat seolah-olah laku, tapi tidak pernah memberi mereka challenge. Nah, ini juga challenge-nya kita, bagaimana membawa konsep bisnis plan itu bisa rugi loh. Bukan it's just spending gitu loh. Ada outcome yang lo harus, adalah outcome-nya itu ya prioritas Pak Presiden semua, anak Indonesia generasi 245. Itu target kita. Berarti tugasnya kita bukan spending money untuk just sekedar habiskan output. gitu. Kita harus punya target 2045 anak generasi emas. Gimana, Nah, gitu. capai kita di situ itu kejar.
dalam 5 tahun ini tinggal 4 tahun nih. Iya, iya. Oke lah 3,5 tahun, setengah tahunnya kan nanti untuk berikutnya. Iya. Tapi dalam 3,5 tahun bagaimana kita mematahkan, bukan tidak baik, tapi bisa lebih baik lagi. Spending yang kita keluarkan ada outcome-nya, off-taker-nya, UMKM-nya benar-benar teruji. Nah ini menjadi keluarga yang benar-benar tangguh dan punya kualitas, itu juga menjadi tantangan kita. Tentu dengan efisiensi kita harapkan semua berfokus kepada prioritas Pak Presiden ini untuk menjemput bola, tenangkan diri, lihat grassroots, bottleneck-nya apa. Karena yang permasalahan itu adalah bottleneck, tapi bottleneck ini nggak bisa dikerjain kementerian sendiri. Itu harus bareng. Nah kita kadang susahnya itu adalah kalau kita mau kemana-mana udah capek duluan. Karena kita harus kemana-mana kan. Tapi yang bagusnya kita ini karena kita memang satu grup kompak gitu. Ada apa-apa nyari. Jadi bisa terurai sebenarnya kalau kita bawel, kalau kita mau cari tahu, kalau kita mau benar-benar ngejar. Program ada jelas. Yang penting bagaimana kita mengejar target seperti private sector mengejar untung. Jangan sampai waktunya rugi. Nah, itu challenge. Tapi sekaligus ya jadi hidup.